Bismillahirrahmanirrahim. Surah 16 ayat 78. Surah An-Nahl ayat 78. Bunyi ayat, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum berarti awal ayat disebut dengan ayat ma'rifatullah, mengenal siapa Allah. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Wallahu akhrajakum, dan Allah itu satu zat yang telah mengeluarkanmu dari mana? Min butuni ummahatikum, dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui sesuatu apapun. Yang pertama, kita lahir ke dunia bukan kehendak kedua orang tua, tetapi itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang yang berumah tangga walaupun sudah lama tetapi belum punya anak, belum punya keturunan. Bukan tidak mau punya keturunan, tetapi Allah belum memberikan amanah kepada pasangan tersebut. Sehingga di ayat ini kita bisa memahami bahwa kita hari ini ada di dunia, jelas ini merupakan takdir siapa? Takdir Allah. Allah telah memilih kita untuk apa? Menegakkan syariat Allah di muka bumi. Allah telah memilih kita untuk apa? Melaksanakan isi perjanjian kita ketika dulu di waktu di alam ruh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Di sini ada akhlak. Kita lahir ke dunia melalui proses pertama. Kita lahir, sebelum ada di dunia kita ada di perut seorang ibu. Mana akhlaknya? Jangan sampai kita berani menyakiti orang yang baik yang telah melahirkan kita ke dunia. Jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya kepada siapa berakhlak baik, maka Rasul menjawab ummaka, kepada ibumu. Summa man ya Rasul, lalu kepada siapa ya Rasulullah aku berakhlak baik? Maka Rasul menjawab ummaka, ibumu. Summa man, lalu kepada siapa ya Rasul? Ummaka, ibumu. 3 kali pertanyaan yang Rasul terima, 3 jawaban yang sama. Pertama, berakhlak baik harus kepada ibu, karena ibu yang telah melahirkan kita. Summa man, lalu siapa ya Rasul? Summa abaka, lalu kepada bapakmu. Kita lahir ke dunia dari perut seorang ibu dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Manusia semuanya lahir ke dunia tidak mengetahui sesuatu apapun. Dalam arti manusia lahir ke dunia dalam keadaan bodoh.
Tidak ada manusia lahir dalam keadaan pintar, sudah berilmu, tidak ada. Tetapi semuanya la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini mencantumkan tentang ilmu? Karena dengan ilmu manusia akan punya harta. Dengan ilmu manusia akan punya jabatan. Dengan ilmu manusia akan mendapatkan kemuliaan baik di dunia atau di akhirat. Berarti di ayat ini Allah menegaskan ketika kita lahir ke dunia tidak punya ilmu, sekaligus lahir ke dunia tidak membawa harta, lahir ke dunia tidak membawa jabatan, lahir ke dunia belum ada ketetapan kita menjadi orang mulia. Seandainya ketika hari ini Allah berikan kepada kita harta, Allah titipkan pada diri kita satu jabatan, menjadi orang mulia di pandangan manusia, jangan sampai melupakan kepada kedua orang tua. Jangan menjadi seorang anak yang sombong atau durhaka. Kenapa? Kemuliaan yang kita dapat hari ini di dunia, kalau kita sombong kepada kedua orang tua, maka sia-sia, tidak ada guna dan manfaatnya. Kenapa tidak ada guna dan manfaatnya? Allah menyimpan ridhonya bukan di bawah kaki seorang guru. Allah menyimpan ridhonya bukan di atas orang kaya, bukan di atas orang pintar. Bagi seorang anak, ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Maka yang paling kita hormati adalah orang tua kita. La ta'lamuna syai'a, berarti setiap manusia yang hari ini Allah berikan harta, yang hari ini Allah titipkan jabatan, yang hari ini terlihat mulia, asalnya ketika lahir ke dunia sama, tidak punya ilmu sedikit pun. Dalam keadaan manusia terlahir la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu apapun, maka namanya adalah basar. Basar itu manusia yang baru lahir ke dunia. Semua anggota badannya telah Allah berikan. Telinganya sudah ada, matanya sudah ada, bibirnya sudah ada, hatinya sudah ada, tapi belum bisa berfungsi. Itu namanya basar. Dari basar, proses kita akan berubah kepada yang disebut apa? Insan. Kapan berubahnya? Hanya Allah yang tahu. Dari 3 anggota badan manusia, pertama mata, kedua telinga, ketiga hati, yang paling pertama berfungsi adalah telinga. Sehingga ketika seorang bayi lahir ke dunia, ada sunnah, ada ajaran dalam Islam bagi seorang bapak yang punya anak baru lahir ke dunia, maka kumandangkan kalimat takbir, azan di telinga bayi yang baru lahir. Jadi ketika lahir diucapkan, dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Supaya anak tersebut tumbuh besar dan selalu ingat kepada siapa? Allah.
Itu namanya insan. Kenapa ketika telinganya berfungsi menjadi insan namanya? Karena insan itu kalau kalimat Arab diambil dari kata mufrad nasiya. Artinya adalah pelupa. Kadang manusia itu banyak lupa, loba poho. Hari ini punya telinga dan bisa mendengar. Hari ini punya mata dan bisa melihat. Kadang matanya digunakan melihat sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Punya telinga kadang sering didengarkan terhadap sesuatu yang bisa mendatangkan murka siapa? Dia itu lupa, padahal pendengaran yang ada pada telinga kita bukan milik kita, tapi ini semua titipan dari siapa? Dari Allah. Kadang kita lupa terhadap penglihatan yang ada pada mata kita, dirasa itu milik kita, padahal semuanya Allah berikan, Allah titipkan. Maka namanya menjadi apa? Menjadi insan, manusia, karena banyak lupa. Yang ketiga, ada tahapan yang disebut dengan nas. Nas itu dari usia insan mencapai usia 15 tahun. Ketika usianya 15 tahun, maka namanya menjadi nas. Artinya manusia yang telah sampai pada batasan balik. Kalau akalnya sempurna, kalau pola pikirnya sehat, maka disebut baligun akilun, orang yang balik dan berakal sempurna. Namanya ini disebut dengan mukallaf. Mukallaf orang yang telah punya fitrah, kewajiban untuk melaksanakan tugas hidupnya di dunia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sehingga Allah menyeru kepada manusia yang telah sampai pada usia balik atau mukallaf dalam Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah panggil di sini adalah nas. Belum ada merek apakah itu muslim atau kafir, belum ada. Dalam arti semua manusia yang telah sampai pada usia 15 tahun, balik dan punya akal yang sempurna, maka telah ada kewajiban untuk beribadah kepada siapa? Allah. Inilah usia penentu apakah kita akan tetap dalam derajat fitrah kesucian yang Allah berikan. Karena ketika manusia lahir ke dunia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu, dilahirkan dalam keadaan suci. Jadi kita semua pas lahir ke dunia nilainya apa? Suci. Dari mulai kapan kita suci? Lahir ke dunia tadi namanya pertama bashar. Yang kedua namanya insan. Yang ketiga namanya nas. Di usia bashar dan insan ini adalah usia fitrah, usia suci. Nyampai pada usia nas,
di sini penentu. Apakah kesucian yang Allah berikan kepada kita ketika lahir akan tetap terjaga berada pada diri kita, atau keluar dari nilai suci yang Allah berikan? Yang harus kita paham, kenapa manusia lahir dalam keadaan suci? Pertama, dilihat dari ruh yang ada pada diri kita. Ruh yang ada pada diri manusia ketika lahir, ternyata ruh tersebut punya nilai suci. Kenapa ruh kita punya nilai suci? Karena ruh yang ada pada diri kita sebelum Allah simpan di jasad dalam tubuh kita, ternyata ruh tersebut sudah punya pernyataan janji dengan Allah, siap untuk melaksanakan amanah atau perintah dan menjauhi larangan siapa? Allah. Yang Allah abadikan perjanjian ruh manusia itu dalam Al-Ahzab ayat 72. Di ayat tersebut Allah berfirman menyatakan, inna aradnal amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada siapa? Alas samawati, kepada langit, wal ar, dan bumi, wal jibal, dan langit. Tetapi ketiganya fa'abaina, menolak, tidak mau menerima amanah yang Allah tawarkan. Wa asfaqna, merasa takut tidak bisa melaksanakan amanah tersebut. Ketika langit, bumi, dan gunung menolak, wa hamalahal insan, ruh manusia mengadakan kesiapan, siap untuk melaksanakan amanah. Maka ruh tersebut punya nilai apa? Suci. Yang kedua, ruh yang telah berjanji siap untuk melaksanakan amanah, Allah simpan di mana? Dalam jasad kita. Ketika jasad kita berada di perut seorang ibu di usia 120 hari, jasad kita dimasukkan oleh Allah ruh yang apa? Yang suci. Penjelasannya ada pada surah Al-A'raf ayat 172. 120 hari ada di jasad, ada di perut seorang ibu, maka Allah simpan ruh yang suci pada tubuh kita. Setelah disimpan ruh yang suci, maka berada di rahim jasad kita berapa bulan? 9 bulan. Lahir ke dunia, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Berarti penyebab kita suci yang kedua dilihat dari jasad atau tubuh kita. Yang namanya tubuh manusia ketika lahir ke dunia belum berbuat kesalahan. Badan manusia belum berbuat dosa, belum pernah melakukan maksiat, maka nilainya suci. Ruhnya suci, tubuhnya pun suci. Usia Nas 15 tahun ini penentu apakah kesucian yang Allah berikan kepada kita ketika lahir akan dipelihara dari mulai 15 tahun atau tidak. Maka kunci jawabannya, apakah hari ini kita masih berada dalam fitrah, dalam suci yang Allah berikan, atau kita sudah keluar dari kesucian yang Allah berikan? Siapa yang tahu? Hanya kita masing-masing. Kalau mulai dari usia 15 tahun, dari mulai usia akil balik, seharusnya jangan sampai ada kewajiban yang Allah berikan
berikan seperti sholat kita tinggalkan. Seandainya dari mulai usia 15 tahun ada sholat yang telah kita tinggalkan, ada puasa di bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan, ada maksiat dosa yang kita perbuat, maka satu dosa yang kita kerjakan itu akan menutup terhadap kesucian yang Allah berikan. Makin banyak dosa yang kita kerjakan, makin banyak penutup terhadap kesucian yang Allah berikan. Jadi mulai saat ini dan seterusnya, maka kita harus pintar untuk mensucikan diri kita dari dosa. Supaya apa? Supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita pahami. Kenapa manusia lahir ke dunia dalam keadaan suci? Karena ruh dan tubuh kita, ruhnya pernah berjanji siap untuk mentaati Allah, tubuhnya belum pernah mengerjakan perbuatan dosa di hadapan Allah. Untuk apa kita mengetahui hal seperti ini? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Karena tidak akan menemukan besarnya Allah, kuasanya Allah, agungnya Allah kalau kita tidak melihat keagungan Allah. Ketika kita melihat keagungan Allah, maka pantas kita harus bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena diciptakan kita manusia bukan untuk bermain, bukan untuk bersenang-senang, tetapi kita diciptakan sesuai dengan perintah Allah, i'budu rabbakum. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya. Yang harus dipaham dan ditulis surah An-Nahl ayat 78. Lanjut surah 2 Al-Baqarah ayat 21. Lanjut surah 33 ayat 72. Terakhir surah 7 ayat 172. Ini hadis, tulis sakumahan ayat dinapur.